Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 322.
Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu, dalam suka dan duka kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi semua. Shalom. Iya, shalom itu adalah kata umum ya, bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Ibrani, tetapi untuk siapa saja. Artinya damai bagi kita semua. Hari ini adalah hari istimewa, baik bagi gereja secara universal, gereja keseluruhan, maupun terutama bagi anak-anak kita berjumlah 53 orang yang secara khusus akan menerima untuk pertama kali sakramen Maha Kudus tubuh dan darah Kristus. Menjadi istimewa karena persis pada hari raya tubuh dan darah Kristus, ke-53 anak kita akan menerima untuk pertama kalinya sakramen Maha Kudus ini. Dan itulah kerinduan anak-anak kita, bahkan juga kerinduan orang tua, bahwasanya anak-anak boleh menerima Tuhan Yesus secara nyata, dan bahkan Tuhan Yesus mau hadir dan tinggal di hati dalam hidup bagi anak-anak dan juga dalam keluarga di mana anak-anak tumbuh, berkembang, dan mengalami kasih dari keluarga. Maka peristiwa ini bagi kita semua adalah peristiwa cinta kasih, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya
mau tinggal di tengah-tengah anak-anak kita, bahkan mau tinggal di tengah keluarga. Maka sebenarnya hari raya tubuh dan darah Kristus adalah pesta keluarga, pesta bagi kita semuanya. Dalam arti pesta syukur, bukan pesta hura-hura, ya, tapi pesta syukur dalam iman. Tuhan berkenan hadir dan membimbing serta mencintai kita. Mari kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Dan kita secara istimewa, secara khusus mau menyatakan kesalahan dan dosa kita dan mohon pengampunan dari Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk selalu bersatu dengan Dikau dan sesama dengan menyantap roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita bangkit berdiri. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam
peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sede ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Kita persembahkan syukur kita bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Pastor John Turing Datang, Aci Ing, genap 70 tahun, dan anak terkasih Aurelia Kristiani Joman, genap 7 tahun. Serta mohon kesehatan, kesembuhan dari sakit anak terkasih Nicholas Lee yang sedang demam dan batuk, juga Yosua Daniel Wijaya yang sedang sakit demam berdarah, serta mohon keselamatan bagi almarhum Sebastianus Biru yang genap 2 tahun menghadap Bapa di surga. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusan-Mu. Bapa, saat ini ada 53 orang anak-anak kami akan menerima dan bersatu dengan Dikau dalam sakramen-Mu yang Maha Kudus. Kami mohon, bantulah anak-anak-Mu dan kami semua agar semakin menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari melalui komuni suci yang kami terima setiap kali kami mengikuti perayaan Ekaristi. Berkatilah juga kedua orang tua dan wali daripada anak-anak ini agar mereka semakin menyadari tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya agar semakin dekat dan bersatu dengan Dikau serta menjadi tanda kehadiran-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa, kami mau juga ikut bersyukur dan berterima kasih kepadamu bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya. Pastor John Turing Datang, Aci Ing, genap 70 tahun, dan anak terkasih Aurelia Kristiani Joman, genap 7 tahun. Terima kasih atas kehidupan, bimbingan penyertaan, dan berkat-Mu dalam kehidupan saudara-saudari kami setiap hari. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi mereka, memberikan kesehatan pula, serta mengasihi saudara-saudari kami ini melalui kasih yang mereka terima dari keluarga, orang tua, sanak saudari, dan sanak keluarga, serta umat-Mu. Semoga mereka juga boleh menjadi sarana pembawa cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga dan di tengah masyarakat di mana mereka berada, agar saudara-saudari kami selalu berbahagia, penuh sukacita, dan senantiasa membawa kehadiran Kristus kepada sesama. Bapa, kami mohon juga berkat rahmat-Mu bagi anak-anak kami yang sedang menderita karena sakit. Nicholas Lee karena demam dan batuk, Joshua Daniel Wijaya karena demam berdarah. Dampingilah dan kuatkanlah anak-anak-Mu, semoga mereka dapat pulih kembali karena kuasa belas kasihan dan kerahiman-Mu, dan semoga mereka dapat beraktivitas melaksanakan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas setiap hari, terutama belajar dengan tekun dan sabar serta rajin.
supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Bapa, kami juga ingat akan saudara kami, Bapak Sebastianus Biru, yang telah menghadap Dikau 2 tahun yang lalu. Terimalah hamba-Mu ini, semoga ia dapat berserah dalam ketenteraman dan damai, dan semoga pengampunan-Mu senantiasa tercurah baginya, agar ia boleh menikmati ketenangan dan damai, bahkan juga kebangkitan badan kehidupan yang kekal dalam rumah-Mu yang penuh kemuliaan bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah keluarga, terutama istri dan anak-anak, supaya mereka tetap sabar dan tabah dalam perjuangan hidup ini, dan Engkau senantiasa merahmati mereka dengan berkat-berkat-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan
kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menembus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Alleluia.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Guru, kemanakah engkau kehendaki supaya kami pergi mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikan kepada para muridnya, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan surga." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagikan roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernah seorang pelajar datang kepada pastor paroki, bukan pastor paroki Andalas, tapi pastor paroki di salah satu kota. Lalu seorang pelajar ini karena ragu akan kehadiran Tuhan, dia bertanya, "Pastor, bagaimana mungkin hosti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah, bahkan tubuh dan darah Tuhan? Saya tidak bisa memahami, bahkan belum bisa percaya akan hal ini." Pastor itu menjawab sederhana sekali. Dia katakan, "Ya, coba kamu renungkan. Ketika kamu lahir, kamu tidak langsung menjadi besar dan kuat, tapi
melalui makanan dan minuman, kamu tanpa kamu sadari semakin lama semakin menjadi besar dan kuat. Nah, kalau hal itu bisa terjadi di atas dirimu, dan itu adalah suatu mujizat bahwasanya kamu bisa bertumbuh dan menjadi kuat seperti sekarang ini ya, kamu sudah menjadi besar, remaja kah atau menjelang remaja, dan kita juga orang tua menjadi orang yang tua atau orang dewasa. Itu semua adalah proses di mana Tuhan bekerja, menunjukkan kuasanya, menunjukkan bahwa ini adalah mujizat yang kadang-kadang kita tidak sadari. Apalagi hosti dan anggur juga Tuhan bisa ubahkan menjadi daging dan darahnya, tubuh dan darahnya. Lalu anak muda ini bertanya lagi kepada pastor, tetapi pastor, bagaimana mungkin hosti yang kecil ini bisa melingkupi atau meliputi seluruh tubuh atau pribadi Tuhan Yesus? Ini kan hosti yang kecil, pastor. Pastornya mengatakan, iya, coba kamu perhatikan baik-baik. Matamu tidak besar daripada hosti, katakanlah lebih kecil. Tetapi matamu ketika memandang, melihat ke alam raya yang begitu luas, bagaimana mungkin bisa memasukkan seluruh hal yang tampak itu ke dalam satu mata atau dua mata yang kecil? Alam semesta yang luas ketika kamu memandang itu begitu luas dan begitu besar, tinggi dan dalamnya, tapi toh bisa melingkupi seluruh apa yang kamu pandang. Demikian juga hosti ini yang sudah dikonsekrir, yang sudah disucikan, yang sudah diberkati dalam Ekaristi, itu tentu bisa melingkupi seluruh pribadi atau jiwa diri daripada Tuhan Yesus. Oh iya, pastor. Nah, tetapi untuk meneguhkan lagi, dia katakan, tapi pastor, ini kan ketika pastor memberkati hosti dalam satu sibori, itu kan ada banyak, ratusan bahkan bisa ribuan, pastor. Nah, bagaimana mungkin dalam hosti yang kecil-kecil itu ada begitu banyak, atau bisa setiap hosti yang kecil itu ribuan itu bisa melingkupi, menutupi atau memenuhi tubuh Kristus atau pribadi Yesus atau diri Yesus? Bagaimana mungkin, pastor? Bisa terbagi-bagi dan itu full. Bahkan dalam hosti yang kecil yang ketika tidak cukup hostinya, pastor bagikan potong-potong, itu bisa juga mewakili tubuh Kristus keseluruhan. Nah, pastornya memberikan satu contoh yang sederhana pula. Dia katakan, coba kamu ambil cermin, ya. Cermin itu yang biasa kamu pakai, coba angkat sedikit dan biarkan dia terlepas dan jatuh ke tembok. Pastikan akan itu retak atau pecah-pecah berkeping-keping, banyak. Tetapi ketika kamu memandangi cermin itu yang pecah-pecah atau yang retak itu, bagaimana mungkin tubuhmu atau dirimu itu ada dalam cermin yang kecil itu? Ada banyak tubuhmu ketika kamu melihat ke bawah, begitu banyak. Hal itu bisa terjadi dengan tubuh Kristus dalam hosti yang ratusan bahkan ribuan. Itulah mujizat. Jadi perayaan Ekaristi atau Ekaristi yang kita terima, tubuh dan darah Kristus, adalah suatu mujizat, tanda, bukan tanda lahiriah semata, tetapi tanda iman, di mana kita bisa melihat Kristus, melihat Tuhan secara iman, mata iman kita, bukan dengan mata fisik semata, tapi mesti dilibatkan dengan mata iman. Maka ketika Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku, itu adalah kehadiran yang nyata karena Tuhan sendiri yang berfirman. Tetapi kalau saya yang mengatakan, pastor mengatakan, kalau saya sendiri yang mengatakan atau Anda yang mengatakan, mengambil hosti dan mengatakan ambillah, inilah tubuhku, itu tidak mungkin. Tetapi kalau Allah sendiri yang mengatakan itu bisa terjadi. Karena segala sesuatu bisa dilakukan oleh Allah. Apa yang mustahil bagi manusia,
menjadi itu mungkin bagi Allah. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Bertepatan dengan itu, kalian juga ada 53 anak bersama dengan orang tua nanti, bersama dengan sanak keluarga akan menerima tubuh Kristus, sakramen Maha Kudus. Ini adalah suatu pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan berkenan memberikan dirinya untuk kita. Dan Tuhan mau hadir dalam diri kita. Dan Tuhan mau tinggal dalam diri kita, bahkan tinggal dalam keluarga kita. Maka seperti pada awal tadi saya katakan, sebenarnya hari raya ini adalah pesta keluarga, pesta umat beriman atau pesta orang-orang beriman. Karena di sanalah secara real kita boleh menerima, berjumpa dan melihat Tuhan yang selama ini barangkali kita berdoa memohon kehadiran Tuhan, tetapi melalui Ekaristi yang sudah dikonsekrir, Tuhan hadir bagi kita. Tetapi untuk apa Tuhan hadir dalam diri saya, dalam keluarga saya, ketika saya kembali ke rumah dan saya membawa Kristus? Untuk apa Tuhan hadir? Tentu ini adalah suatu permenungan bagi kita bahwa kehadiran Tuhan pasti selalu membawa berkat, membawa sukacita. Ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kedukaan, ketika kita mengalami kekecewaan, seringkali kita tidak sanggup keluar dari persoalan itu. Kita terbawa oleh perasaan kita terbawa oleh emosi kita. Maka kehadiran Tuhan harus kita sadari dan kita selalu kembali ya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, berkat dan pendampingannya. Tuhan selalu hadir memberikan penghiburan, bahkan juga akan memberikan kedamaian ketika kita mengalami kekecewaan. Asalkan kita sadar betul bahwa sekarang saya boleh menerima Tuhan dan Tuhan itu sudah hadir dalam diri saya. Jadi ini soal bagaimana kita menyadari kehadiran Tuhan dan bagaimana kita percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi tidak itu saja. Tetapi ketika kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan rahmat Tuhan, Tuhan selalu hadir. Bahkan bukan hanya hadir dalam diri kita, tetapi mempersatukan kita semua dalam keluarga. Maka kadang-kadang kita tidak mengerti ya, yang tadinya kita mengalami banyak ya salah faham dalam kehidupan keluarga atau dengan orang lain, tetapi Roh Allah bisa bekerja mempersatukan, mendamaikan kita. Itulah kuasa Tuhan, buah-buah Ekaristi, buah-buah kehadiran Tuhan dalam diri kita. Bahkan banyak hal yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak bayangkan bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menyertakan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Inilah buah Ekaristi. Maka dalam Mazmur 128 dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, sebab seluruh atau seisi rumah tangga akan terberkati. Jadi mengandalkan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang sudah kita terima dalam diri kita ini akan menjadi berkat bagi kita. Bukan hanya bagi anak-anak yang menerima komuni, tetapi juga bagi orang tua, papa, mama, juga bagi sanak keluarga. Jadi berkatnya itu melimpah. Bahkan dikatakan apapun yang dia kerjakan, ya, apapun yang dia lakukan akan menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi keluarga. Jadi kalau hidup kita ini dibimbing oleh Roh Allah, Tuhan hadir dalam diri kita dan kita menyadari serta senantiasa percaya akan hal itu, maka berkat Allah pasti akan datang, akan menyertai kita, asalkan juga kita sesuaikan cara hidup kita dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kasih, hidup dalam persaudaraan, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kemurahan, hidup dalam belas kasihan, dan macam-macam yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu melaksanakan perintah kasih-Nya, akan mendatangkan rahmat. Maka hari ini bagi kita adalah hari yang sangat istimewa. Sesudah kita merayakan minggu lalu perayaan Tritunggal Maha Kudus, kehadiran Tuhan secara komplit, secara nyata, ya, lewat pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hari ini kehadiran Allah Tritunggal itu kita nyatakan dalam diri kita melalui perayaan sakramen Maha Kudus, tubuh dan darah Kristus. Itu hal yang istimewa. Maka saya mau katakan secara pribadi dan juga secara dalam iman,
bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, terutama dalam gereja Katolik, sesungguhnya adalah orang yang paling istimewa dan paling beruntung karena ada sakramen Maha Kudus, sakramen Ekaristi. Melalui sakramen Ekaristi yang kita terima setiap minggu, bahkan setiap hari kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, saya percaya Tuhan akan mengubahkan, Tuhan akan membimbing dan menjaga, melindungi kita. Maka penting menerima Ekaristi setiap minggu, apalagi kalau kita masih sempat merayakan Ekaristi pada hari-hari biasa, karena di setiap paroki, di setiap gereja atau paroki selalu ada perayaan Ekaristi setiap hari. Dan ketika kita menerima Ekaristi setiap hari, berarti kita membaharui kembali iman kita, menyemangati kembali kita punya semangat, motivasi kita dalam mengikuti Tuhan. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh mengalami rahmat dan berkat-Nya. Semoga anak-anak kita 53 orang ini sungguh mengalami sukacita hari ini, karena itulah yang mereka juga rindukan selama bertahun-tahun sepanjang hidup mereka, bahkan selama bulan-bulan terakhir ini mengikuti persiapan penerimaan komuni. Dan saya percaya keluarga juga akan terberkati, terutama orang tua dan sanak saudari anak-anaknya. Sehingga dengan demikian dalam keluarga kita ada rahmat sukacita dan damai bersama dengan seisi rumah tangga. Amin. Mari kita bersama-sama dengan anak-anak kita ya, membaharui janji pembaptisan kita. Jadi semua orang tua dan juga anak-anak saya persilakan berdiri, dan terutama ke-53 anak ini sambil membaharui janji baptis akan memegang lilin yang akan dinyalakan dengan bantuan Miss Dinar. Pergi nih. Bagi-bagikan. Saudara-saudari dan anak-anak terkasih, ketika kalian masih kecil, kedua orang tuamu membawa engkau ke gereja untuk menerima sakramen baptis sebagai warisan iman kepadamu, tanda keikutsertaanmu dalam gereja Katolik. Kini kalian akan mengulangi janji baptis bersama dengan orang tua dan sanak saudari yang dulu diucapkan oleh orang tua kalian atas namamu.
Kini kalian akan membarui janji pembaptisan secara mau dan tahu, sadar. Maka marilah saudara-saudari, anak-anakku sekalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari dan anak-anak sekalian akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, serta duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara sekalian serta anak-anakku akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudari, setelah kita mengadakan pembaruan janji baptis kita, maka marilah sekarang kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah menyediakan rezeki bagi kita semua, Ia selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bagi paus, para uskup, dan para iman, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja memberikan kepada umat beriman bukan hanya roti ekaristi serta sabda Allah, melainkan diri mereka sendiri sebagai santapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi hari ini dan yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga kami semua yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang menderita sakit dan menjelang ajal, ya Bapa, semoga semua orang yang saat ini sedang sakit, khususnya mereka yang terjangkit virus corona dan yang sedang menjelang ajalnya, masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kita yang hari ini akan menerima komuni untuk pertama kalinya, ya Bapa, semoga mereka semua selalu berbahagia karena boleh bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita, dan semoga mereka semua boleh menjadi penyalur berkat Tuhan bagi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami semua semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi yang memampukan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah saudara-saudari dalam hati kita menyampaikan doa pribadi kita, rasa syukur, terima kasih, juga permohonan-permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau menyatakan kehadiran-Mu melalui sakramen-Mu yang Maha Kudus, perayaan Ekaristi ini. Kami sungguh dikuatkan karena Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, mempersatukan kami semua di tengah keluarga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh
Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan kita, anggur Kristus, bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan kita, anggur Kristus, jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan korban Kristus Putramu, supaya mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami semua. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Korban salib yang membawa keselamatan bagi kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini, ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama dengan para penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada perayaan hari ini kami menghadap Dikau satu sejiwa dengan segenap umat-Mu dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Wah, Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, khususnya semua yang menjadi korban pandemi virus corona dan juga karena sebab penyakit yang lainnya. Mereka telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Juga untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama bagi Bapak Sebastianus Biru yang telah menghadap Dikau 3 tahun yang lalu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada Hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Engkau sungguh
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Puji syukur 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur
Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Saudara-saudari terkasih, setelah kita menerima santapan kudus, sakramen suci tubuh Kristus, saya mengundang ke-53 anak kita untuk berdiri sambil memegang lilin bernyala, menyerahkan diri kepada Bunda Maria dengan doa yang sudah disiapkan. Silakan anak-anak sekalian berdiri, menyalakan lilinnya dan kita berdoa. Bunda Maria, Bunda Allah dan Bunda kami yang kami kasihi, kami bersyukur kepadamu karena putramu telah memberikan tubuh dan darahnya kepada anak-anakmu. Kami bersyukur karena kami pun memiliki ayah dan ibu yang menyayangi dan mencintai kami seperti Engkau dan Santo Yosef mencintai dan menyayangi Yesus. Dampingilah ayah dan ibu kami agar selalu bersikap adil dan bijaksana, sabar dan penuh kasih, serta selalu memberikan contoh dan teladan hidup yang baik bagi kami. Kami mohon berkat bagi orang tua kami, agar mereka senantiasa sehat, teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, serta bertahan dalam kasih kepada Allah Bapa dan Putra-Mu Yesus Kristus, serta Roh Kudus. Tolonglah kami juga agar tetap setia
kepada didikan dan asuhan mereka. Kepadamu ya Bunda, kami menyerahkan segala kehidupan kami di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Kami akan berusaha menjadi sahabat setia Putramu Yesus. Doakanlah kami ya Bunda, sekarang dan di saat ajal kami nanti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk sebentar. 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, profisiat atau selamat kepada ke-53 anak-anak kita yang hari ini dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus menerima secara khusus komuni kudus atau yang kita sebut selalu komuni pertama. Setelah 2 tahun kita tidak mengadakan penerimaan komuni pertama, akhirnya kita boleh mengadakan lagi pada saat ini. Walaupun memang masih dalam itu situasi pandemi dan juga protokol kesehatan kita atur sedemikian rupa. Dan selamat pula kepada orang tua yang sudah membimbing, mendampingi dan menyemangati anak-anaknya sehingga anak-anak kita ini berkenan dan layak menerima komuni. Saya percaya kalau bukan orang tua, anak-anak tidak akan pernah mau atau tidak akan sadar betul bahwa ini penting untuk bagi kehidupan mereka, untuk keselamatan mereka. Maka peran orang tua dalam hal ini sangat besar, sangat luar biasa. Sekali lagi, terima kasih kepada anak-anak dan juga orang tua yang membimbing anak-anak datang ke gereja walaupun dalam situasi pandemi, selalu setia mendampingi anak-anaknya, dan anak-anak juga boleh menerima komuni hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi profisiat untuk anak-anak. Yang kedua, terima kasih banyak kepada para pembimbing, kakak-kakak pembimbing atau pendamping persiapan komuni pertama. Ada banyak yang terlibat, ya. Saya tentu tidak sanggup menyebutkan nama satu persatu karena nanti saya keliru atau salah, tetapi saya percaya, saya yakin ada begitu banyak pengurus-pengurus gereja yang terlibat untuk mempersiapkan anak-anak kita ini, kakak-kakak, adik-adik dan juga orang tua. Sehingga sekali lagi terima kasih banyak atas pengorbanan dan juga pelayanan dari Anda sekalian sehingga ke-53 anak kita ini hari ini boleh menerima komuni pertama. Yang ketiga nanti akan dibacakan lagi pengumuman. Yang ketiga, supaya saya jangan lupa dan juga kita juga jangan lupa, mulai minggu depan ada perubahan jadwal perayaan Ekaristi, khususnya pada hari Minggu. Hari-hari biasa seperti biasa, hari Senin sampai hari Kamis jadwal perayaan Ekaristi misa harian jam 6 pagi di lantai 2. Hari Jumat misa harian dan Jumat Salve itu jam 6 sore di tempat ini, ya, di basement. Dan hari Sabtu juga jam 6 sore, ya, jam 6 sore di tempat ini. Lalu hari Minggu perubahan jadwalnya itu pagi jam 7 pagi, ya. Ada misa secara langsung tetapi sangat terbatas, tetapi juga ada itu live streaming. Lalu misa kedua jam 9 pagi dan misa sore jam 5 sore, ya. Jadi itu perubahan jadwal, kiranya kita perhatikan baik-baik supaya kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi entah secara live streaming atau juga secara itu langsung dari gereja ini. Itu yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya. Silakan dilanjutkan. Mohon perhatian umat untuk pengumuman paroki berikut ini. Yang pertama, persiapan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Selasa jam 16.30 sore di Aula Lantai 1,
diharapkan untuk seluruh peserta hadir tepat waktu. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku khusus. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, khususnya ke-53 anak kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi dan penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus